sebagai seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pun dimuliakan sedemikian rupa. Sebagai manusia yang telah dimuliakan, mari kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah. Setinggi pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hei Ismail, aku telah bermimpi, di dalam mimpi itu aku melihat aku menyembelihmu. Renungkan, pikirkan mendalam apa pandanganmu. Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar, satajni insya'allah sabir. Hai ayahku, tidak usah hiraukan diriku. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang sabar. Mereka berjalan menuju ke tempat eksekusi di mana Nabiullah Ibrahim akan menyembelih anak sematawayang. Ibundanya diganggu, Ibrahim diganggu, Ismail diganggu, semuanya dilempar dengan batu. Itu yang kemudian menjadi ritual kita melempar jumrah pada saat haji. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat Nabiullah Ismail telah dudukkan, ya, dibaringkan di atas tempat penyembelihan. Dalam riwayat Imam At-Tabari kita ketahui ada suatu riwayat yang sangat menyentuh kemanusiaan kita. Wahai ayahku, kalau engkau hendak menyembelihku, jangan tatap mukaku. Aku khawatir engkau heran, engkau merasa kasihan dan engkau tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Wahai ayahku, tajamkan pisaumu. Karena aku tahu kematian itu sangat sakit. Jika pisau tidak tajam, aku kesakitan, aku memberontak, darahku mengotorimu. Dan terakhir ayahku, jika engkau telah usai menyembelihku, berikan baju yang bersimbah darah ini kepada ibundaku Hajar, agar ia tahu aku telah berbakti kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Wa hadainahu bizibhin azim. Allah kemudian menebus, mengganti jasad seorang Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Mengapa? Manusia tidak pantas untuk dinistakan kehormatannya, meskipun untuk menghambakan diri kepada Allah, meskipun untuk menunaikan suatu ritual di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saudara sekalian, kalau kita membaca ayat Al-Quran juga, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini deklarasi yang sangat luar biasa. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada saat Nabiullah Muhammad menguasai kembali kota Mekah, yang secara militer kekuatan Nabi Muhammad dengan Islam ketika alaihissalatu wassalam sangat luar biasa. Yang kalau kita mau berimajinasi, semua penduduk Mekah yang telah zalim kepada umat Islam selama sekian lama itu bisa dibalas oleh Nabi. Dengan gagahnya Nabi berdiri di depan Ka'bah dan kemudian, ya ma'syara Quraisy, madza tazununa anni fa'ilun bikum. Hei orang Quraisy, apa yang Anda bayangkan, apa yang harus kulakukan sekarang? Lalu mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, la taf'alu illa khairan. Engkau adalah saudara yang baik, putra saudara yang kami yang baik. Tidak mungkin melakukan kecuali kebaikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, fa inni aqulu lakum qala Yusuf li ikhwatihi la tasriba alaikum. Aku katakan hari ini sebagaimana Yusuf berkata kepada kepada saudara-saudaranya di saat dia sekian lama dizalimi, tidak ada celah bagi kalian. Pergilah kalian semuanya dalam keadaan bebas. Pergi kalian semuanya dalam keadaan bebas. Lalu dibacakanlah ayat ini. Ini adalah deklarasi universal betapa umat manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah sendiri menyatakan di sini, kami ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal, ta'aruf. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Disitulah Rasulullah SAW juga menegaskan pada Yaum Arafah, ya,
Ya ayuhan nas, hala inna rabbakum wahid. Hai manusia, ketahuilah Tuhan kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid. Bapakmu juga satu. Ya. Ala al-fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keutamaan khas, ya, privilege, kekhususan antara orang Arab terhadap atas orang-orang non-Arab, non-Arab atas orang Arab, orang kulit merah atas kulit hitam, dan seterusnya, kecuali dengan ketakwaan. Karena itulah kemudian kemuliaan yang sedemikian rupa ini tidak boleh dinista. Sebagaimana Allah menebus Ismail alaihissalam ketika akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mendeklarasikan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Satu jiwa yang terbunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah, itu seolah-olah sama dengan membunuh semua manusia. Dan menghidupkan satu orang manusia, itu sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Sahabat imania yang saya muliakan, poin berikutnya yang saya sampaikan adalah, ya, manusiawi pandangan hidup kita berdasarkan ajaran Islam yang sedemikian rupa ini. Ya. Manusia siapapun dia diletakkan sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adli. Ketika Anda harus mengadili, memimpin di antara umat manusia, maka wajib bagi Anda semuanya untuk menegakkan keadilan. Nah, ini yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam An-Nisa ayat 135, ya. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Jadi menegakkan keadilan ini, ya, kita akan menjadi saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun persoalan itu menyangkut diri kita, menyangkut kedua orang tua kita, menyangkut kerabat-kerabat terdekat kita. Mengapa yang disebut diri kita, orang tua dan kerabat? Karena ini adalah lingkaran psikologis yang paling dekat bagi manusia, yang dia bisa saja berlaku tidak adil dan tidak proporsional. Karena hubungan-hubungan emosional tadi itu. Maka Allah katakan, kita akan menjadi saksi di dalam menegakkan keadilan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, demikian pula yang terjadi misalnya, ya, ketika Ali bin Abi Thalib berselisih dengan seorang Nasrani di depan seorang qadhi yang saleh, Syuraih, ya, tentang klaim satu baju besi siapa yang memilikinya. Dan bukti-bukti yang kuat dimiliki orang Yahudi, Syuraih, ya, memberikan keputusan kemenangan bagi orang Yahudi. Ini suatu luar biasa, dia terkaget-kaget. Bagaimana sekelas khalifah ketika itu berhadapan dengan masyarakat biasa, maaf, seorang Nasrani, bukan Yahudi, ya, seorang Nasrani, bisa dikalahkan oleh seorang qadhi yang sedemikian rupa. Dia mengatakan, Tuhan, ini sama sekali bukan hukum manusia. Ini adalah hukumnya para nabi, katanya. Lalu dia masuk ke dalam Islam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, begitu dahsyatnya, ya, Islam sebagai ajaran Allah yang berwawasan kemanusiaan. Terakhir dalam konteks karakteristik, ya, Islam dan pandangan hidup kita yang insaniah itu, yang sangat manusia itu,
Islam memberikan garis, ya, mensyariatkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, ya. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah, pertama adalah hak untuk hidup secara mulia. Maka Allah mengharamkan kita untuk melakukan pembunuhan. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua adalah, ya, hakul i'tiqad. Manusia diberikan hak untuk kemudian berkeyakinan, berakidah. Maka kita dapatkanlah suatu ayat menyatakan la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, saking jelasnya kebenaran Islam, tidak perlu dipaksakan. Orang harus sukarela, dan kita tidak perlu kemudian memaksa orang untuk beriman, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda silahkan meyakini apa yang Anda yakini sebagai agama, dan saya yakini Islam sebagai agama saya. Secara teologis ini keyakinan saya. Tetapi secara sosiologis dan sebagai warga bangsa, saya menghormati pilihan Anda. Dan itu dijaga. Jadi tidak boleh di dalam Islam kita membenci seseorang, apalagi sampai membunuh seorang hanya karena berbeda agama dan kita, sama sekali tidak boleh. Afa anta tukrihuna hatta yakunu mu'minin. Teguran Allah kepada Rasulullah SAW, apakah engkau akan memaksa umat manusia semuanya agar mereka kemudian beriman? Ya. Yang ketiga adalah hak ta'bir. Di dalam Islam, ya, orang itu diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Maka Rasulullah menyatakan ad-din an-nasihat. Din itu hakikatnya adalah suatu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Menasihati tentang hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang seharusnya kita imani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga para pemimpin itu perlu juga dinasihati agar mereka menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik. Demikian pula orang-orang umum, orang-orang awam juga perlu dinasihati. Di sini, siapa yang menasihati? Siapapun yang meyakini bahwa dia sedang membawa kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Rasulullah menyatakan jihad itu adalah qaulu haqqin inda sultanin jair. Ketika kita berani mengatakan suatu kebenaran kepada seorang pemimpin yang otoritarianisme, orang pemimpin yang zalim, itu adalah sebesar-besar jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir adalah hakul amal. Ya. Islam memberikan hak bagi manusia untuk bekerja, untuk mendapatkan rizki, agar dia bisa hidup secara layak, dan hak-hak ini dijaga di dalam agama kita.